Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amiruddin, NIM 2103221100057 dari Program Studi Agribisnis. Di sini kami dari kelompok 13 Petik UTM akan mengidentifikasi kebudayaan, wisata, serta kuliner daerah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Permatasari, biasa dipanggil dengan Sylvie. Saya dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Asal kota saya yaitu Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulul Azmi dari Prodi Hukum Bisnis Syariah, kelompok 13 Petik UTM. Perkenalkan, nama saya Mas Nini Hafsa, NIM 21032110056, asal Sidoarjo. Sidoarjo adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintah atau ibu kota dari Kabupaten Sidoarjo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa dan 14 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2001 berjumlah 120.000 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 3.215 jiwa atau kilometer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Apriliantito dengan NIM 2103211000066. Saya dari Prodi Agribisnis. Asal saya dari Sidoarjo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Sidoarjo. Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama Joyo Harjo, bertempat tinggal di Kampung Pucang Anom, yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranowiryo yang berdiam di Kampung Pengabahan. Pada tanggal 28 Mei tahun 1859, nama Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo. Pada November tahun 1948, dibentuklah negara Jawa Timur, salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Rekomba hingga tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil kesepakatan konferensi meja bundar, Belanda menyerahkan kembali negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia, sehingga daerah Delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratin Nabila, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang daerah rumah asal saya, yaitu Kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Kota Pasuruan terletak 60 km sebelah tenggara dari kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan 355 km sebelah barat laut dari Denpasar, Bali. Seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan kota ini tentunya bersuhu panas. Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno yang pada saat berdirinya Kerajaan Airlangga, Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan Paravan. Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai dan dikenal dengan Tanjung Tembikar. Karena letak geografisnya yang sangat strategis, menjadikan Kota Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau, bahkan antar negara. Pasuruan yang dulu dikenal sebagai Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasawarsa pertama,
abad ke-16 yang menjadi pemimpin Gamda atau Pasuruan adalah Pate Supeta, atau yang dalam babat Pasuruan disebut sebagai pendiri kota Pasuruan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kota kelahiran saya, yaitu kota Pasuruan. Kabupaten Bojonegoro juga memiliki banyak tempat wisata yang tak kalah menarik dan tak kalah asik loh. Nah, saking banyaknya tempat wisata yang ada di Bojonegoro, saya hanya akan menjelaskan 6 saja ya. Yang pertama ada air terjun Kedung Mawar. Air terjun ini bertempat di Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Air terjun ini memiliki tebing yang indah yang mengelilinginya. Para pengunjung juga bisa terjun dari atas tebing untuk menikmati air terjun Kedung Mawar ini. Yang kedua, ada agrowisata Blimbing. Tempat wisata ini biasanya ramai didatangi oleh pengunjung. Wisata ini terletak di Ngringin Rejo, Bojonegoro. Selain menikmati keindahan, para pengunjung juga bisa menikmati segarnya buah belimbing yang dipetik secara langsung dari pohonnya. Dan yang ketiga, ada Negeri Atas Angin. Wisata ini terletak di Kecamatan Sekar, yang mana sering dikunjungi oleh anak-anak muda. Di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati indahnya alam Bojonegoro dari atas, serta dapat juga menikmati sunrise maupun sunset. Yang keempat, ada Kayangan Api. Kayangan Api terletak di Kecamatan Ngasem. Kayangan api ini juga disebut sebagai api abadi karena apinya tidak pernah padam meskipun terkena guyuran air hujan. Konon, kayangan api ini sudah ada sejak zaman Majapahit ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada alun-alun Bojonegoro. Untuk orang-orang yang berkunjung atau datang ke Bojonegoro, tidak afdol jika tidak mampir ke alun-alun Bojonegoro. Karena alun-alun Bojonegoro ini dia merupakan ikon dari Kabupaten Bojonegoro. Yang terakhir ada Gofan. Selain tempat wisata yang berbau alam, Bojonegoro juga memiliki tempat wisata yang seperti dunia fantasi, di mana tempat wisata ini berlokasi di Jalan Veteran Bojonegoro. Ketika pengunjung datang pada malam hari, mereka akan disuguhi oleh lampu-lampu yang berkelap-kelip warna-warni indah yang dinamakan dengan Gofan The Park. Selain itu, Gofan juga memiliki kolam renang yang dinamakan Gofan Water Park. Jadi pengunjung bisa bersantai-santai menikmati segarnya air kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Abel Kistanti dari Prodi Hukum Bisnis Syariah dari kelompok 13 mahasiswa Petik UTM. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis budaya yang ada di Bojonegoro. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Jenis budaya yang ada di Bojonegoro itu beragam. Salah satunya yang pertama itu ada budaya masyarakat Samin. Masyarakat Samin adalah suatu komunitas masyarakat yang masih teguh dan menjunjung tinggi ajaran Samin Suro Sentiko, yaitu kesederhanaan, keterbukaan, keikhlasan, dan selalu menjaga keseimbangan alam. Sikap perjuangan mereka dapat dilihat dari profil orang Samin, yakni gaya hidup tak berkelimpahan harta, tidak menjadi antek Belanda, bekerja keras, berdoa, berpuasa, dan berderma kepada sesama. Letak budaya Samin tidak jauh dari kota, tempatnya di Duku Jepang, Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, 60 km arah barat daya kota Bojonegoro. Kemudian budayaan yang kedua yaitu Wayang Tengul. Nah,
Wayang Tengul sangat terkenal di Bojonegoro, bahkan sudah memperoleh pengakuan nasional. Wayang Tengul ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi, biasanya serta diiringi alamat musik selendro seperti reog Ponorogo. Nah, Wayang Tengul jarang ditampilkan saat ini, tapi di salah satu kecamatan di daerah khususnya Kanor masih melestarikan kebudayaan tersebut sampai sekarang. Yang tadi ada Wayang Tengul, yang sekarang Tari Tengul. Nah, Tari Tengul sendiri adalah salah satu tari khas Bojonegoro. Tarian ini sering digunakan untuk acara penyambatan selamat datang. Tari ini dilakukan oleh penari wanita diiringi alat musik selendro. Nah, kemudian yang terakhir ada Tayub Bojonegoro. Tari Tayub adalah salah satu tarian yang sangat terkenal atau populer di daerah Bojonegoro. Nah, tari ini sering disebut dengan tari sindiran. Disebut tari sindiran karena apa? Karena tari tersebut melantunkan syair yang berupa sindiran, sehingga menarik banyak penonton untuk berjoget bersama. Nah, itulah beberapa jenis budaya yang ada di Bojonegoro. Nah, selanjutnya budaya-budaya tersebut sudah sangat terkenal di Bojonegoro. Nah, begitulah jenis budaya yang ada di Bojonegoro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Radatul Aish dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Di sini saya akan menceritakan kuliner khas Bojonegoro, yaitu kue putu. Makanan ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Kue putu sendiri terbuat dari tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Kue ini biasanya dimasak dengan bambu dan kemudian dikukus dengan uap. Kue ini cocok untuk dimakan di sore hari atau saat hujan-hujan, ditemani dengan segelas teh. Dan yang kedua adalah sego buuhan. Sego buuhan ini biasanya juga ada di saat ada orang nikahan atau lagi ada kondangan kayak gitu. Nah, sego buuhan ini biasanya terdiri dari mie, sayur, tewel atau nangka, atau rempeyek teri atau rempeyek kacang, dan lain-lain. Nasi flambe. Makanan ini disajikan dengan nasi putih, dilengkapi oleh lauk udang goreng, telur orak-arik, dan ayam suwir. Dan yang keempat itu adalah getuk lindri. Getuk lindri sendiri berbahan dasar singkong yang memang kerap ditemui di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanan ini wajib dinikmati oleh kalian semua di saat berkunjung di Bojonegoro dan bisa dijadikan oleh-oleh juga. Dan yang terakhir adalah ledre. Ledre sendiri ini terbuat dari tepung terigu, tepung beras, gula, dan pisang raja. Seringkali ditemukan di pusat oleh-oleh yang ada di Bojonegoro, dan ledre ini mudah loh ditemukan di Bojonegoro. Ledre memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Sekian dari saya dan terima kasih. Menurut pendapat Anda, apakah Indonesia sudah menerapkan nilai Pancasila yang ketiga? Menurut pendapat saya, di lingkungan saya terutama di sana sudah menerapkan dan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, di mana memang di tempat saya sendiri terdapat berbagai macam orang dari suku dan ras wilayah yang berbeda-beda, dari Aceh, dari Timur, ada dari Kalimantan. Dan juga alhamdulillah di tempat saya rukun semua, terutama di era pandemi ini kita juga tidak bisa hanya hidup sendiri-sendiri, apalagi di saat ada yang terpapar COVID.
kita membutuhkan bantuan sesama warga gitu. Nah, di sini dapat saya simpulkan ya, bahwa di Indonesia sudah menerapkan nilai Pancasila yang ketiga, seperti tidak membeda-bedakan ras, terus saling bergotong royong,